Di US itu sampai detik ini per tahun itu ada 800.000 orang hilang. 800.000 orang hilang? Setiap tahun. Anak-anak atau remaja, entah dia kabur, entah dia betulan diculik, entah dia diperdagangkan di dark web. Di dunia hacker ini bro, yang lo lihat itu mereka ada komunitasnya nggak sih bro? Gimana analisa tentang Bjorka? Bjorka ya... Tentang jebolnya BSI ini ya? Oh iya, tentang jebolnya BSI. Ini terinstall lah ransomware. Itu gimana bro? Ceritanya gimana menurut lo? Jadi gini. Dapat lo bro? Dapat. Jadi tiket Coldplay ini pun bisa lo hacking. Boleh nggak lo bocorin sedikit? Bagaimana caranya lo akhirnya bisa tembus tiket Coldplay dapat tiket Coldplay dengan mudah? Gue minta tolong ke lo misalnya dengan biaya tertentu gitu ya. Tolong gue pengen buka handphone dia. Bisa itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Merchant Idealist. Nah, hari ini gue kebetulan kehadiran tamu yang luar biasa nih. Gue mendatangkan seorang hacker kelas dunia dan memang beliau itu orang Indonesia ternyata. Gue sebut namanya nggak boleh, dia nggak boleh. Dia pengen selalu anonim pokoknya. Bro, yuk. Lo ini biasa dikenal di dunia udara itu. Dunia udara apa ya gue? Apa nyampein ke teman-teman ya? Dunia udara lah bro ya. Dunia udara itu apa? Digital. Nama dunia digital ya? Ya, digital. Lu disebut apa biasanya? Kalau kita sebenarnya lebih pasnya bukan hacker ya. Kalau hacker kan lebih ke something bad lah. Kalau kita ya kebetulan saya foundernya dari Open Source Intelligence Indonesia. Ya. Itu lebih ke analis, data analis cyber. Ya. Kalau lu bener-bener data analis cyber yang whitelist sih sebenarnya nggak perlu juga pakai kacamata dan tutup muka lu. Ini untuk ngilangin jejak digital aja. Siapa tahu nanti kan apa-apa biar. Jadi gue kasih tau gambaran dikit ya. Jadi dunia OSIN ini nanti gue mau tahu lebih lanjut, lebih dalam dan sama dari Brotel ini. Nama ininya dia, nama apa namanya? Nama avatarnya lah ya. Nama avatarnya beliau ini. Mengenai dunia OSIN. Jadi OSIN ini memang kastanya kira-kira di atas hacker. Kira-kira gitulah. Nah, beliau ini adalah juara dunianya OSIN di dunia. Alhamdulillah. 10 besar masuk ya, Bro ya? 5-10 besar kita masuk. 5 besar, 10 besar. Iya. Kalau pertandingan. Gitu. Gue boleh nggak ceritain sedikit tentang background lo sebentar dulu apa sebelum. Jadi sebenarnya kalau gue mau boleh cerita, gue bukan yang dulu ambil major yang khusus di IT apa segala macam, itu enggak. Kita emang hobi, otodidak, dan gue ngambil beberapa course tentang ethical hacker dan lain-lain, pentest juga, dan tapi sebenarnya gue lebih menarik fokusnya tuh di OSIN ini. Mungkin OSIN itu nggak banyak orang tahu lah. Mungkin beberapa ahli IT juga tahu, tapi lebih banyak tahu tuh justru malah jurnalis. Karena OSIN itu, Open Source Intelligence itu metode sebenarnya, metode investigasi menggunakan sumber-sumber yang open atau public. Jadi kita nggak ada data breach, atau kita nggak perlu nge-hack untuk ngambil something information yang penting gitu. Misalkan saya profiling Om Vasco. Om Vasco ini dulu sekolahnya di mana, apa segala macam kan gitu. Ada lah pasti jejak digitalnya kan. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, kalau OSIN Indonesia ini juga kita rutin selalu ikut ibaratnya perlombaan OSIN dunia. Itu biasanya ngadain dari US itu Trace Labs namanya, Trace Labs. Dan alhamdulillahnya kita nggak pernah lah keluar dari 5-10 besar, pasti kita dapat terus gitu. Dari 200 tim, 200-300 tim. Dunia? Dunia. Ini bikin gue bangga sebenarnya. Gue tuh pengen nyebut nama lu sebenarnya, tapi kenapa sih lu nggak pengen banget dikenal publik ini? Jangan, siapa tahu nanti gue apa. Oke. Nah bro, gini bro. Nah, apa bedanya hacker dan OSIN? Itu beda penggunaan skillnya mungkin ya. Hacker itu kita ya pada intinya hacking itu kan ada 5 ya. Itu recon, pengintaian, scanning, terus gaining access, maintain access, sama covering tracks. Kalau gue coba lo pakai bahasa publik lah, bahasa awamnya lah. Gue jelasin pakai bahasa yang gampang ya. Kalau kita sebelum masuk ke sistem atau kita mau ke data breach itu kan kita harus pengintaian, diintai dulu. Ini server ini atau komputer ini tuh dia pakai
pakai Windows berapa, kita bisa masuknya pakai apa, cara apa, itu pertama itu kita lihat dulu. Itu recon. Terus yang kedua scanning, ya kita nge-scan di mana dia ada titik kelemahannya. Kalau kita bahasa IT-nya vulnerability lah. Sebentar. Jadi dengan tujuan sebenarnya ini kerap dengan dekat dengan dunia intelijen berarti kan? Dunia OSINT ini. Nggak hanya jurnalis dong. Oh, kalau ini ngomongin OSINT nih? Iya, OSINT. Kalau barusan yang step-step hacking ya. Oke, hacking. Kalau OSINT, iya, itu dipakai hampir di semua perusahaan yang jual beli pun pakai itu untuk lihat di mana ada kompetitor. Terus juga jurnalistik juga pakai OSINT juga, militer juga pakai OSINT juga, petugas keamanan, institusi keamanan juga pakai itu juga. Bahkan di seluruh dunia pasti pakai itu untuk bagian penyelidikan khususnya. Gitu. Jadi penggunaannya itu luas, tinggal kita bidangnya apa gitu kan. Kalau saya sih fokusnya kalau waktu kita lomba itu kita lebih ke nyari orang hilang. Ya. Jadi skenarionya tuh di US itu sampai detik ini per tahun itu ada 800.000 orang hilang. 800.000 orang hilang? Setiap tahun. Anak-anak atau remaja, entah dia kabur, entah dia betulan diculik, entah dia diperdagangkan di dark web. Nah di situ jadi kita tiap lomba itu kita dikasih misalnya 8 nama, kita cari sebanyak-banyak info dia tuh sekarang adanya di mana. Yang A ini dia udah hilang 1 tahun yang lalu misalkan, yang B 3 bulan yang lalu ya, kita banyak-banyakan info sampai di dark web. Kalau emang ada info tentang ini yang dijual itu nilai tertinggi kita nanti. Tapi kan gini bro ya, kalau di dunia itu selama teknologi ataupun misalnya gini, hardware atau alat yang kita pakai itu semakin canggih, semakin mudahlah kerjanya itu orang di belakang layarnya. Bener dong? Iya betul. Nah, untuk di dunia intelijen ini kan sekarang alat udah sangat canggih bro. Misalnya kita bisa, apakah sampai misalnya kalau ya yang paling umum lah ya, bicara cek pos itu kan udah mudah banget ya sebenarnya. Selama dia pakai handphone kan. Dan lain-lain misalnya untuk men-track isi handphonenya orang, kayak gitu-gitu. Oh, kalau itu sampai dilakukan juga nggak? Enggak, kalau OSINT tuh sumber terbuka, open source. Jadi kita nggak ngelanggar UU ITE. UU ITE kan kita nggak boleh data breach, itu ada hukumannya apa sebenarnya. Kita nggak. Kita emang udah ada data-data yang ada di publik. Contoh misalnya. Tapi sebenarnya kalian bisa lakukan kan? Ya nggak pengen juga gitu. Nggak pengen juga karena butuh effort juga sebenarnya. Tapi sebenarnya OSINT juga ada yang gampang. Contoh, misalkan saya mau OSINT, Om Vasco kemarin lagi di Budut acara apa itu, SMA ya? Reuni misalkan. Kalau saya orang jahat misalnya. Itu, berarti Om Vasco lagi sana, rumah lagi kosong nih. Oke, kita bisa masukin rumahnya dari mana? Kita buka Google Maps, kita bisa naik dari genteng sebelah kanan, sebelah kiri. Itu banyak itu. Maling-maling di Indonesia yang udah pakai Google Map banyak. Kalau nggak percaya Google aja. Makanya itu. Maling pun udah pakai teknologi. Maling pun udah Google Map. Minimal Google Map buat lihat spesialis. Itu sangat mudah lah ya. Spesialis dobrak rumah nih. Maling spesialis dobrak rumah. Minimal Google Map. Dia harus tahu rute masuk, rute keluar. Nah, itu harus tahu. Kayak OSINT ini bro, di luar dari yang paling mudah tadi, paling banyak kita lihat dijumpai di publik ya. Dunia gelapnya biasanya orang melakukan apa? Yang jahat-jahat nih itu. Open source intelligence itu kalau dibilang jahat enggak ya, karena benar-benar ini data ada di publik gitu. Jadi kita cuma ngumpulin, dianalisa. Contoh misalkan gini, kejadian perang Ukraina sama Rusia misalnya. Kita lihat ada tentara Ukraina ini tertangkap sama tentara Rusia. Kita bisa lihat itu posisinya di mana, dari mulai posisi sinar mataharinya di mana, bulannya di mana. Ada itu namanya Sun and Moon Calculator namanya. Jadi sudutnya di mana, vegetasinya gimana. Jadi semuanya sampai itunya kita cari. Sampai lokasi detailnya bisa dicari. Ya effort sih, harus effort semuanya. Jadi misalnya lu menemukan salah satu foto yang terbuka dari dia, misalnya di sini, matahari itu di situ, lu bisa lihat di situ jam berapa, di situ bisa lokasi pun di mana. Itu dari satu sumber foto aja misalnya ya. Lu dapat data satu. Lu kumpulkan berbagai macam collecting data tuh semua. Betul. Foto ini, dia video apa, sampai merekamnya pakai handphone apa, gitu bro. Iya. Misalkan Om Vasco posting tentang Om Vasco lagi kegiatan di A, B, C, D, E, itu sumber saya.
Tapi Om Vasco kadang nggak tahu bahwa orang lain juga ada yang ngeposting Om Vasco lagi di posisi itu juga. Oke. Itu satu info, dua Oke. info. Oke. Berarti orang yang ada pada hari itu saya tahu siapa aja. Oke. Itu satu. Nah itu dikumpulin kayak gitu. Kalau di OSIN. Oke. Nah, terus gini bro. Ini sebelum gue nanya soal tiket Coldplay nih ya. Ini kan menarik juga. Coldplay ini kan war-nya sampai berapa ratus ribu tuh? Wah, Sampai total 3 juta sekian. 3 juta orang yang ikut war ya kan. Yang menang cuma Berapa 80.000 ya? 80.000. 80.000 ya. Tapi ntar dulu. Ini di dunia hacker ini bro. Yang lo lihat itu mereka ada komunitasnya nggak sih bro? Kalau hacker itu biasanya ya, hacker itu dia pakainya dark web ya, di Tor network. Jadi web browser kita kan biasa pakai Google Chrome tuh. Nggak, lo ngomong aja seakan-akan lo bukan hacker gitu loh. Seakan-akan. Oh ya bukan. Memang bukan. Iya, gitu. lo yang whitelist Nah, aja ceritanya makanya. gitu loh. Jadi kalau hacker itu ada komunitasnya dan dengan teknologi pada hari ini hampir semua hacker tuh bisa terlacak. Hampir semua hacker. Oh. Kecuali yang terakhir nih, yang kemarin ini nanti kita ceritain lah. Oke. Yang malware ya. Iya. Itu beda lagi. Oke. Itu Jadi sebenarnya sesama hacker pun iya. untuk orang awam mereka tidak tahu, untuk orang awam ini nggak tahu ini siapa yang main. Tapi Oh, sesama nggak tahu. hacker pun sebenarnya tahu nih siapa yang main tahu itu bro. Biasanya dia ninggalin jejak. Dan itulah di OSIN, makanya kalau mau di OSIN Bisa, pun dapat. bisa, iya bisa. Oh, Misalnya si tim A ini biasa jejaknya kayak gini, Iya. si tim B ini biasa jejaknya kayak gini. Dia pakai aset seperti apa, di mana. Oh. Dan itu emang ya butuh waktunya, analisanya lumayan, tapi ya dapat. Iya. Tapi belum tentu dapat orangnya. Enggak. Kalau bicara kita pakai lembaga negara untuk mencari sesuatu lebih mudah lah harusnya ya, dengan semua jenis equipment yang kita punya misalnya. Dengan teknologi anonimitas hari ini bisa dibilang iya, bisa tidak. Bjorka kan belum ketangkap sampai sekarang. Bener belum ketangkap. Belum ada kan? Entah itu nyata dibuat atau apa kita nggak tahu lah. Oke. Itu dugaan kan banyak di mana-mana. Oke. Belum, ya intinya belum ada lah. Gimana analisa tentang Bjorka? Bjorka ya itulah kalau kita buat analisa itu ancaman atau threat itu kan bisa diciptakan, bisa datang sendiri dan lain-lain lah. Tapi kan kita kan juga harus lihat motifnya apa. Apa iya sih orang datang dia pun nggak dapat untung apa-apa. Kita kan lihat motif, karena hacker dulu kalau kita di komunitas hacker pasti yang pertama dilihat kalau dia nembus something dia dapat rewardnya apa gitu. Oke. Kalau nggak ada reward ngapain dia? Oke. Apa aja bro? Karakter hacker itu apa aja motifnya? Hacker yang pasti dia nyari something yang bernilai lah. Dia nyari uang pasti. Pasti nyari uang lah. Iseng bisa, kalau iseng tapi kan iseng kan ya nggak ada gunanya lah. Tapi kan akan berbahaya kalau hacker itu nembus suatu sistem yang ada transaksi di situ. Contoh dulu pernah tembus. Sebentar, sebelum lo jelasin, berapa persen hacker yang masih ada iseng-isengnya? Ya, Dari 100% volume hacker misalnya ya, berapa persen yang iseng, berapa persen yang memotivasinya memang uang? Ya sampai detik ini kalau sampai Atau sekarang politik gitu misalnya? itu beda. Oke. Kalau politik tuh lebih ke mungkin sosial media influence lah. Dia nggak terlalu yang ngerusak apa enggak. Tapi kalau hacker yang baru-baru belajar apa kan, kadang dia nge-deface websitenya SD mana, SMP dia ganti tengkorak apa segala macam, itu kan iseng. Tapi kalau yang dia udah kriminal, crime, yang dia contoh nembus dulu kalau nggak salah tiket.com atau apa itu pernah. Ini nggak apa-apa nyebut merek ya. Ya kalau nggak salah itu pernah kena dan udah ketangkap gitu. Udah ketangkap. Udah ketangkap. Dan itu yang mencari itu dari aparat kita? Iya, aparat kita ya itu kan sebenarnya kalau ada kejadian itu kan yang pasti adalah dari pihak perusahaannya juga laporan kan ke polisi bahwa ada jejak nenek, kita akan nyari ini jejak IP address-nya apa segala macam. Pasti dia mungkin pada saat itu si pelaku ini juga nggak ninggalin jejaknya cukup jelas, jadi nggak susah nyarinya. Oke. Karena untuk jadi full anonim juga butuh modal juga. Bro, di Indonesia, orang Indonesia ini yang top level dunia ada berapa orang kira-kira? Ya
top levelnya apa dulu nih? Dunia OSIN misalnya? Dunia OSIN, ya kalau open source intelligence ya makanya kita parameternya pakai apa nih? Parameter dari kita nilai dia jago enggaknya dari sebuah perlombaan Oke. atau dari hasilnya ke publik. Oke. Salah satunya gue pernah lihat kok jurnalis Indonesia udah pakai OSIN. Masih ingat nggak kejadian halte kebakar yang diupload sama Narasi? Iya, iya. Kan dia ada beberapa webcam lah. Iya. Terus sampai kesimpulan ada orang berempat atau berlima yang lagi begini itu kan. Udah endingnya nggak tahu itu siapakah, itu masih tanda tanya itu. Itu kan OSIN juga. Iya. Itu Tanda tanya, effort itu. Tanda tanya ya. Tanda tanya itu. Itu bikin itu luar biasa, effortnya tinggi. Oke. Kalau mungkin ya kalau begitu, kalau teman-teman mau buka yang tentang narasi tentang kebakaran halte, itu luar biasa itu. Mungkin kalau di luar negeri udah dihargai mahal banget lah itu, luar biasa effortnya. Narasi beberapa kali pakai itu. Kalau jurnalis luar tuh biasanya BBC-I, BBC tapi ada lambang matanya. Nah, kalau BBC ada lambang matanya, biasanya dia membuat video jurnalistik ataupun dokumenter tapi ada OSIN-nya. Iya. Dari lokasi, misalnya meledaknya pipa gas tuh dari dia mapping dari 3D-nya apanya. Jadi orang yang nerima informasi itu yang awam tuh paham gitu. Oh, apa yang terjadi tuh paham. Itulah tujuannya OSIN tuh biar si penerima informasinya tuh paham, gampang paham. Ya kayak narasi tadi halte akhirnya paham. Dengan adanya 3D apa segala macam tuh tujuannya cuma bikin orang paham bahwa ini yang terjadi. Gitu. Maksud gua di dunia OSIN itu bisa dipakai dalam dunia gelap untuk apa aja misalnya bro? Dan mungkin ada orang yang pakai nggak untuk dunia gelap? Ya kayak tadi. Bobol rumah. Maling. Oke. Yang paling ekstrim misalnya? Yang paling berbahaya atau mungkin efek kerugiannya lebih besar gitu misalnya? Ya contohnya kayak hacking, kayak nyebar ransomware. Itu kan ada proses kita information gathering lah, info gathering. Kita harus nerima info. Jangan sampai kita kalau mungkin grup-grup ransomware penyebar ini jangan sampai apa yang dia sebar nggak ada gunanya gitu. Jadi kan dia juga harus tepat lah. Iya. Nah itu kan juga dia pakai strategi lah. Oke. Gitu. Jadi sebelum di hacking, di OSIN dulu? Pasti. Okay. Nah kalau OSIN, open source intelligence, itu sebenarnya yang udah terbuka ya. Iya. Tapi kalau yang untuk crime atau data breach itu artinya ngebobol data, itu mungkin yang lebih dark lah. Ya OSIN-nya diambil, yang data yang di dalam database-nya juga dibobol, jadi di-combine lebih ini lagi sama dia. Jadi gitu. Ya bedanya itu aja sih, open source sama non-open source. Karena metode hacking tuh biasanya ya diawali dengan dunia yang sangat simpel ya, phishing pasti kan? Phishing itu salah satu aja sih sebenarnya. Phishing tuh lebih ke, kalau saya, phishing itu lebih ke scammer ya. Scammer? Phishing ya. Oke. Phishing itu kan kayak, ya itu hacking juga sih, salah satu hacking. Oke, contohnya nih, salah satu case yang lagi heboh di Indonesia sekarang ini kan apa deh? Tentang jebolnya BSI ini ya. Oh iya, oke. Tentang jebolnya BSI. Ini terinstall lah ransomware. Itu gimana bro? Ceritanya gimana menurut lo? Jadi gini, kalau case-nya. Kita harus tahu dulu bahwa ransomware itu juga software. Jadi ada software yang di-install secara sengaja atau tidak sengaja ke dalam satu device-nya dari bank tadi itu. Entah di pegawainya siapa, entah sengaja atau tidak sengaja, atau emang direncanakan, tidak direncanakan, itu ada di situ. Itu pertama bisa masuk lewat email. Ransomware email. Banyak lah mungkin di kantor-kantor yang tiba-tiba kita buka data tapi extensionnya misalnya kita kalau Word kan .doc, ini .abcde. Nah itu udah biasanya udah merembet itu, udah di-lock sama yang punya ransomware. Kalau mau data kembali, bayar tebusan kayak gitu kan. Waktu itu si bank ini bener, langkahnya udah bener, dia nge-offline-in. Pertama, kalau di suatu institusi, apalagi ini krusial ya, financial institution ya, kalau ada something wrong tentang IT, yang pertama dilakuin emang harus offline-in dulu semua. Oke. Offline-in dulu.
Nah, baru diinvestigasi dari dalam. Ini di mana ininya merambah kemana apa enggak gitu. Investigasi dari dalam. Dari dalam dulu. Mana Tapi yang selama rusak. itu ransomware sudah terinstall di dalam sistem, Hmm. lo mau offline juga nggak ngaruh kan bro? Enggak, seenggaknya dia nggak ngirim info keluar. Minimal ya. Meminimalisir. Minimalisir ya. Jadi sebelum dia menular ke komputer lain, banyak lagi data yang diambil, minimal di offline-in dulu. Oke. Itu udah yang pertama ibaratnya kita pencet inilah alarm dulu lah, matiin dulu semua. Ibaratnya lagi ke seorang dokter, dia tutup dulu lah semua jalur penyakit yang bisa menular itu ya. Iya. Jadi Tutup dulu. Jadi polanya itu di saat ransomware itu sudah terinstall di sistem, lo kita offlinein semua sistem itu Dicek dulu. dan cek satu-satu. Cek Satu-satu, mana yang bermasalah. mana yang terinfeksi. Waktu itu kan kalau nggak salah kan bilangnya kan, oh mohon maaf ada maintenance gitu kan. Iya, iya. Padahal ya sebenarnya financial institution di dunia juga banyak lah yang kena ransomware, hacking apa segala macam. Cuma mungkin masyarakat kan kurang Nggak. ininya kan karena bilangnya maintenance gitu kan. Iya. Tapi sampai 1 minggu. Oke. Jadi kalau menurut pribadi ini ya, opini ya. Kalau emang udah ada ransomware, bilang aja ransomware. Kita juga tahu kok di semua mana-mana, bahkan di bank-bank dunia juga pernah ngalamin itu. Nggak bisa Bilang gitu aja. bro. Ini dunia finansial ini di saat orang-orang Ya lo memang, announce kan. Ini dunia perbankan ya. Lo announce wah komputer kita terinfeksi, sistem kita terinfeksi. Itu orang bisa tarik uang, Betul, hancur bang bro. betul. Iya kan? Kalau dia jujur kan lebih baik daripada nggak jujur tapi ujungnya ketahuan juga. Kalau ketahuan, kalau bisa diatasi, aman. Buktinya seminggu nggak bisa diatasi. Nah, ini case-nya kemarin itu dia udah seminggu, orang udah, ini kenapa, orang udah tahu ini, tapi mereka selalu bilang bahwa, oh ya ini akan kita ini sistem, ya biasa menenangkan lah. Karena emang kalau financial institution tuh nyawanya ada di trust. Iya, iya. Kepercayaan. Kita menitipkan Public uang trust. kita ke orang. Public trust. Iya. Bergulir sampai hari ini, kemarin akhirnya konvensional masuk lagi ke Aceh. iya. Iya, 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 iya. Iya. Jadi kan kalau sebagai Ini gua data paham nih analis, maksud lo apa. sebagai data analis ini apakah dari kompetitor, Oke. sengaja atau tidak disengaja, atau memanfaatkan situasi, pintar memanfaatkan situasi atau apa tuh? Gue nggak yakin ini kompetitor karena seberapa besar sih bro Iya. untuk perputaran uang di wilayah Aceh ya kalau harus mengorbankan dana sebesar itu. Iya, kalau ngomongin perputaran uang ya di sana kan Kalau targetnya misalnya hanya untuk bank konvensional masuk di sana ya, apa segitu ini ya berpengaruhnya bro oh, iya. terhadap bank konvensional? Iya dong. Hah? Ngaruh. Bank itu kan nyawanya di liquidity. Oke. Sedikit-dikit saya ngerti nih Iya. tentang ekonomi ya. Iya, Mungkin iya, dulu sempat kuliah-kuliah Iya. kayak gitulah. Jadi Salah satu perguruan tinggi top di Indonesia lah. jadi ya memang nyawanya bank ya di liquidity. Jadi itu trust banget. Bank, asuransi itu dari kepercayaan publik banget. Begitu itu kita udah nggak percaya, udah malas. Tarik. Oke. Makanya kalau kita ke bank kadang dipersulit apa, oh udah langsung pasti misalnya Om Vasco mau ngambil uang 100 juta. Besok saya ambil 100 juta. Dibilang, kita ribet-ribet gitu. Besok paginya bisa diambil semua sama Om Vasco, ganti bank. Bener nggak? Iya. Iya dong, kita cari yang gampang kan. Iya. Iya, 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 iya. Jadi trust itu dijaga banget di bank. Tapi is better ngomong aja apa adanya gitu. Toh juga dia nggak ngomong apa adanya, orang tahu kok. Kan beberapa kali ada juga case gini bro ya. Kalau mungkin kayak lo atau apa yang di dunia IT itu paham ya. Karena atau mungkin kita menjadi skeptis terhadap segala macam maintenance yang ada di dunia perbankan ya. Ada juga maintenance terjadi misalnya dalam waktu 5 jam, 4 jam, 3 jam gitu kan. Iya, kita kan tahu yang wajar sama yang nggak wajar. Ya, nah kalau kita mau skeptis, jangan-jangan ini lagi coba terinfeksi, tapi dirapihin sama dunia perbankan itu dia punya cyber security juga dong pasti kan? Iya, kan kita ada yang ini kalau dia lebih cepat recovery-nya ya bagus. Berarti dia kerja tuh orang Iya. ini. Iya, Luar biasa dia. iya, Data recovery apa segala macam itu luar biasa. Bahkan jangankan inilah ya. Bahkan sekelas jaringan SWIFT. Jaringan SWIFT itu jaringannya Bank Sentral Amerika. Itu aja pernah kebobol. Ngirim berapa? 10 billion dollars ke Bank Republik mana lah itu. Itu juga pernah. Itu jadi ya
kalau kita bilang nggak apa-apa tapi orang tahu wah ini kena ransomware, itu malah jadi apa ya, terkesan kok ngebohongin sih, padahal kita udah tahu kok kena ransomware, padahal bilang aja ransomware, kita juga kalau ngaku kita juga nggak akan narik kok, yang penting ngaku gitu, udah bilang aja apa adanya. Ya buat lo yang memahami itu, kalau orang yang nggak paham kan parno bos, wah duit gue hilang gitu semua ya? nih tiba-tiba. Lu nggak bisa juga lu samain nih, kadang-kadang gitu ya? lu bro, orang udah wah ini terkena ransomware, Iya, apa iya, itu ransomware kata dia kan. Iya juga Ini ya. berbahaya nggak? Bisa-bisa angka gue jadi tiba-tiba nol nggak? Iya ya. Karena Mungkin kalau yang di daerah-daerah sana ransomware tuh apa gitu. Tapi Iya, gini iya, Bon ya, iya. untuk bicara ransomware ini kan sebenarnya nggak lepas dari dunia development program ya, program Iya, coding apa segala macam. orang pun layaknya seorang dokter ada spesialisasinya kan biasanya. Penjahat pun ada spesialisasinya. Ada spesialisasi misalnya penjahat perbankan, penjahat misalnya korupsi, atau penjahat yang misalnya hanya maling ayam gitu itu kan. Di dunia hacking juga ada seperti itu kan. Iya, pada dasarnya Ada juga yang polisinya. Kadang-kadang polisinya maksudnya pengamanannya ini, maksud cyber security tadi kan polisinya tuh. iya, Iya dia kan? mengamankan aja. Berarti secara logika dasar cyber security ini dia harus lebih memahami, harusnya lebih pintar, harusnya ya. Lebih memahami teori menjebolnya untuk dia membuat pertahanannya kan gitu, Bro. Analogi gampangnya tuh gini, untuk orang yang mungkin nggak terlalu paham bahasa IT ya. Kita kan kalau handphone tuh ada update. Hacker sama updatean tuh kan kejar-kejaran. Kalau kita ngupdate-nya telat aja, dan dia udah nemu celah di situ, ya kita bisa dimasukin. Iya. Ya kalau kita nggak rajin update kan dia juga ngejar juga butuh waktu kan. Karena dia harus mempelajari sistem yang baru, celahnya di mana kan berbeda sama yang sistem lama. Gitu. Itu dari yang gampangnya aja deh. Dari ngupdate software kita gitu. Itu. Oke. Jadi ya preventifnya cukup dengan software, dan sekarang udah banyak kok yang kita bikin website anti DDoS, anti ya kayak kemarin yang tiket Coldplay itu juga udah bagus sebenarnya pertahanannya. Gitu. Karena kalau nggak bagus tuh down langsung. Banyak juga teman-teman kita mau buat down kok. Nggak down juga. Ada itu, Bro. Ada. Tiket Coldplay ini di hacking juga sama orang. Nggak, diisengin. Diisengin. Kalau niat ngisengin kan diserang terus. Ada, Bro. Ya kalau emang niat ada aja. Gue kadang-kadang mikirnya apakah ini jangan-jangan nih, sorry ya, jangan-jangan ya. Apakah penyelenggara juga melebih-lebihkan usernya dibikin banyak gitu kan. Jadi seakan-akan ini antusiasmenya besar banget. Ya, mungkin. Sampai gini loh, Bro. Ini bicara tiket Coldplay secara khusus ya. Orang rela buka akun pinjol buat beli tiket Coldplay gitu loh. Jadi kan antusiasme orang kan besar, Bro. Nah, di dunia hacking gimana, Bro? Orang melihat konteksnya seperti ini. Ya mungkin ya karena ini emang dia emang udah kuat juga ya. Kita kan sebelum, ya tadi gue bilang kan, kalau sebelum hacking kan kita ada recon sama information gathering. Dia udah ada Cloudflare-nya yang dia nggak bisa di DDoS. DDoS attack itu yang kayak ribuan dalam beberapa detik ngakses gitu, itu DDoS attack sampai bisa bikin down. Nah itu kalau gue lihat di Nggak jebol tuh? Enggak. Udah di Karena ada Cloudflare ya. Karena itu ada berapa lapis lah. Oke. Kalau gue lihat. Oh, lu udah intip ya? Lu udah intip nih ya? Saya hari pertama juga belum dapat Pak tiketnya Pak. Saya baru dapat hari kedua Pak. Dapat lo, Bro? Dapat. Jadi tiket Coldplay ini pun bisa lo hacking? Enggak di-hacking. Tetap bayar Pak. Enggak hacking juga. Cuman gimana caranya kita bisa di antrian depan lah. Antrian depan bisa masuk ya? Ada caranya. Kan kalau orang jahat kan yang ada di hacking bisa aja dia ntar pakai akun pembayarannya, akun pakai pembayaran orang dipakai gitu kan. Enggak, ini gue bayar sendiri. Lu bayar sendiri kan? Iya. Itu banyak ya, wajar. Tapi kan gini, Bro. Maksud gua dari sisi teknisnya, boleh nggak lo bocorin sedikit? Bagaimana caranya lo akhirnya bisa tembus tiket Coldplay, dapat tiket Coldplay dengan mudah? Jadi gini. Jadi itu ada War-nya nih ya. Iya, war yang kemarin itu, jujur seumur-umur gue baru ikut war itu. Dan pas hari pertama ya kok gini banget sih. Di situ baru gue belajar, gue penasaran. Wah, secara OSIN dunia beli tiket kalah kayaknya harga diri gue kan. Akhirnya dari situ gue belajar, gimana caranya ya. Oh ternyata di situ Itu tuh. berarti kan itu iseng, Bro. Oh, itu enggak. salah satu Karena orang gue yang emang iseng. pengen banget. Emang pengen lo Coldplay ya? Pengen banget. Lo suka Coldplay ya? Ya kan kita seangkatan. Oh iya. Cuman Coldplay parasut sama eras. Iya. The blood to the head ya kan. Iya.
Iya, pengen lah nonton gitu kan. Oke, jadi kalau mau tahu dia ini siapa, ntar datang ke tiket Coldplay. Lu cari tuh 80.000 orang lah. Iya. Yang kayak gini penampakannya, itu Osin tuh bro. Oh iya, bisa. Bisa dong. Gue lihat dari CCTV semua mana, ada yang kira-kira kupingnya kayak begini gitu kan. Terlalu iseng sih, karena nggak dapat duit juga. Nggak dapat duit. Ya siapa tahu orang mau investasi di badan lu. Iya. Iya kan? Dengan isi otak lo, isi kemampuan lo semua segala. Iya. Nah, gini bro. Teknisnya akhirnya lo mendapatkan bisa berhasil war itu gimana? Nggak, sebenarnya simpel aja sih sebenarnya. Jadi kan itu Lo kan riset dulu pasti kan? Iya, jadi itu ada 3 layer, 3 bagian ya. Yang pertama itu websitenya promotor, yang coldplayinjakarta.com. Itu website promotor. Oke. Orang kan perang di situ tuh. Cetak ya kan. Iya. Habis itu kalau pas udah jamnya kita masuk ke namanya widget.loket.com, itu subdomain dari loket.com. Jadi kalau kita punya website A, ini subnya halaman kesekianan tuh dinamain misalnya vasco.com, dinamain lah Slash ini widget.vasco.com misalkan. Ya itu kan salah satu bagian yang jadi satu sebenarnya. Rumahnya di situ, cuma kamarnya beda kan gitu ya. Betul. Iya. Nah, Cloudflare ini kan kita bayar ya. Untuk perlindungan website kita itu kita bayar ke Cloudflare namanya. Itu di situ ada bisa juga buat event scheduling, kayak ngantriin orang, perlindungan dari DDoS, nah kayak gitu-gitu ada. Nah, yang jadi masalah dari semua war itu, masyarakat luas itu, dari website promotor menuju ini itu udah ditolak. Belum ngantri, belum. Jadi dari promotor, terus pre-queuing, baru queuing. Pakai bahasa awam dong. Jadi, apa ya, ibaratnya, website promotor ya. Orang baru masuk ke lapisan kedua tuh orang yang masuk dan akan mengantri, belum ngantri. Baru yang ketiga orang yang mengantri. Nah, yang jadi kendala orang itu dari mulai website promotor menuju ke tempat orang-orang berkumpul untuk mengantri itu udah nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Kenapa? Udah penuh. Kenapa? Udah penuh gitu ya. Kenapa? Orang tuh nggak ngerti. Kenapa dia ada tulisan check in your browser, dideteksi robot lah, apa segala macam gitu. Itu sebenarnya ya karena emang intensitas dari jam 10 pagi lebih 1 detik tuh udah banyak. Pasti siapapun itu yang masuk akan kedeteknya browser, bot, robot. Karena udah masif nih. Nah, karena udah terlalu kompleks ya. Iya, itu orang yang main jam 10. Kalau gue main dari jam 8 gue. Jadi kalau gue main dari jam 8, jadi clue-nya itu gimana caranya browser kita udah dikenali lah. Udah dikenali sama si website penjual tiket ini. Jadi nggak ada proses itu. Jadi kita langsung langsung masuk antrian. Bisa nggak kalau gue logikakan misalnya itu kan dari beberapa tahap tuh bro. Tadi dari apa namanya? Dari website si promotor itu sendiri. Terus dia menyambungkan nge-bridge istilahnya lah ya mungkin ya. Ke portal ke widget itu. Ke widget tadi. Widget tadi yang memang rumah utamanya adalah di misalnya tiket.com tadi gitu ya. Loket apa tiket gitulah. Nah, terus kalau misalnya kita bisa tahu akhirnya address-nya di sini di utamanya, kita bypass di sini sebenarnya bisa aja. Ngapain orang IT-nya juga pintar. Orang IT loket juga pintar. Dia nggak akan ngasih URL address untuk ngantri tiket itu. Dia tapi baru buat pas orang-orang detik kayak itu. lo gini kan pasti bisa detect dong. Enggak, gue manual juga gini. Tapi itu yang dia benar-benar nge-publish detik itu juga. Kalau lu pernah lihat di mungkin IG, TikTok apa segala macam yang dia pakai komputer banyak, cetak-cetak sendiri. Itu nggak ada yang masuk satupun karena udah didetek robot. Dia baru tahu linknya disebar ke semua komputer. Terus dia masuk, ya itu kan nggak ada dapat tiket juga. Dia baru mikir untuk sampai masukin. Satu warnet semuanya buka tuh semua kan. Link keluar jam 10 pagi, link untuk beli tiketnya. Dia kan linknya itu ditanam dulu ke semua komputer, baru si bot ini kerja kan. Dia pas nanam ini, jutaan orang udah masuk tuh. Nah itu mikirnya terlalu inilah. Di saat antrian udah masuk, lu baru mulai masukin bot. Ya padat juga kan di situ kan. Nah, terus cara lu gimana bisa tiba-tiba lu jadi antrian di depan ini? Ya sebenarnya
alhamdulillahnya ya browser gue udah dikenalin lebih awal lah sama Locket. Jadi nggak ada kayak gitu. Oke. Lo nggak mau share di sini? Kalau ke share nanti gue kalah lagi. Nanti besok-besok ngawur gue kalah, lu pada nonton gue gigit jari. Iya. Pokoknya clue-nya harus dikenali lebih awal lah browser lo sama si tempat jual tiketnya. Itu clue-nya ya? Itu aja udah. Yang memahami dan itu nggak ya susah, orang-orang kayak nggak lo perlu juga pasti. Orang awam mana paham bro. Apa enggak, bener-bener gampang. Iya. Cuman kadang orang lupa ya kalau kita belinya di warung A, ya kita masuk ke warung A lebih awal dong. Make sense sih, gitu. make sense banget. Lu ngapain nggak masuk warung A lebih awal? Baru pas 10 lebih 1, masuknya pun nggak ke warung A. Tempatnya promotor. Kan ada jarak dari promotor. Yang lebih menarik karena takutnya pemilik warung ini lupa lu siapa. Tadi kan lu harus juga bawa banyak orang biar minimal ada satu orang itu nih yang dikenal di situ kan. Enggak. Pemilik warung. Di si tempat jualnya ini ya kita harus ada aktivitas lah di situ. Oke. Jadi kita kan namanya gini, kalau lu login ke sosial media atau apa berapa lama kan kadang suka logout sendiri, namanya session namanya. Iya. Jadi session login tuh kadang ada yang auto logout sendiri. Nah, kalau kita di situ auto logout masuk lagi, pokoknya ada aktivitas itu. Jadi selama menunggu sampai jam war-nya itu ya harus ada aktivitas. Jadi biar apa? Pas jam war udah nggak kaget dia baca IP address kita tuh. Oh ya ini udah masuk kok. Langsung antriin aja depan gitu. Itu sesimpel itu sebenarnya. Yang lain-lain oke ya. Yang lain-lain mungkin karena masifnya dia akses ya, jadi bisa random juga. Oke. Tapi gua rasa yang gua lakuin cukup Kalau efektif. gitu bro, orang-orang semua yang mulai bermain dari kemarin misalnya, dari berapa jam sebelumnya atau berapa hari sebelumnya kan itu sudah terdetek oleh. Gua jam 9 udah kerasa berat kok. Gua juga udah masuk di lokasi itu udah berat jam 9. Oh. Tapi orang ada yang baru masuk jam 10. Ya jelas yang jam 9 dulu lah yang masuk. Lu sejam kemana aja? Orang jam 9 udah sibuk ya kan. Dia jam 10 baru masuk dan di webnya promotor pula kan. Kalau kita kan udah di dalam. Simpelnya memang gitu, di saat toko itu belum buka, ya orang yang udah duluan ngantri di situ lah yang nongkrong pasti duluan masuk kan. Udah bikin antrian sendiri dia kan. Gue beberapa kali itu, yang penting ada aktivitas dibaca oke nih oke. Dan berapa browser, berapa device gue buka juga. Yang penting di situ kita udah dikenalin. Oke. Gitu aja sih. Kalau dengan cara kasar bisa nggak bro? Ya kasarnya gimana ya? Itu butuh effort sih sebenarnya kayak gitu. Kasar dalam artian kan intinya sebenarnya bisa tapi ya semua tuh bisa. Kita mau apa yang mau semua tuh bisa. Tapi kan butuh proses gitu. Dan penting enggak gitu. Penting enggak segitunya enggak kita mau jebol itu barang secara kasar gitu ya. Kalau cuman kayak tiket-tiket gini kayak gitu udah dapet ya udahlah gitu. Enggak usah terlalu gimana juga gitu. Iya. Terus gini men. Misalnya gini ya, ini mungkin yang paling juga jadi kecemasan bagi banyak orang ya. Orang bilang sekarang itu WhatsApp itu mudah disadap. Dan berbagai macam handphone katanya mudah disadap. Misalnya kayak ada Android dan iPhone bro. Mana yang lebih kuat sekuritasnya? Kalau ngomongin sadap sebenarnya itu di dunia hacking juga dong, pasti kan? Ini bisa iya, bisa enggak. Bisa law enforcement. Jadi kalau kita buka produk, install something kan ada term and condition yang nggak pernah kita baca atau cuma oke. Di situ pasti ada biasanya untuk kepentingan law enforcement atau kepentingan kayak ads gitu kan. Itu pasti ada di situ. Ya pasti oke sih, kita juga malas kan bacanya. Oke aja pasti ada. Jadi dalam kondisi tertentu data-data kita tuh bisa diambil untuk kepentingan ya penegakan hukum, baik di negara itu, negara ini bisa juga minta ke sana dalam rangka minta datanya Om Vasco misalnya. Emang ini crime yang emang udah inilah lagi diselidiki ya bisa. Kalau yang kayak hacker ya kayak misalkan gue ngirim phishing gimana caranya WhatsApp lu ke cloning ke handphone gue misalnya kayak gitu kan juga bisa juga tanpa harus itu gitu. Namanya soceng gitu kan banyak nih. Social engineering namanya, social engineering. Itu remeh tuh buat lu tuh ya? Ya effort juga. Maksudnya kadang kayak gitu kadang dipelajari untuk dihindari. Kita kadang bisa kayak gitu ya. Oh jangan sampai gua kena kayak gitu.
Oke. Soceng kayak gitu-gitu. Oke. Oke. Kan kayak contoh gini. Kalau ada data breach yang misalkan data lu di satu mana KTP lu tersebar lah sama kartu keluarga. Karena gue mau ngambil duit lu, gue telepon lah ke bank. Halo bang, saya Vasco Rusaimi, saya mau ngambil uang ini. Oh iya. Tanggal lahir udah tahu, nama ibu kandung udah tahu, ya kan? Itu ada di situ semua, udah ada contekannya kan, tinggal baca aja kan. Kan verifikasi bank tuh kalau nggak salah nama ibu. Nomor rekening udah tahu. Ya, terlalu mudah sebenarnya. Iya. Iya. Ya kayak gitu-gitulah. Terus nomor telepon, ya sebenarnya itu doang verifikasi nama ibu kandung, nomor rekening. Sekarang alamat, kalau nomor telepon kan kadang nomor kita kalau ke credit card atau debit virtual, itu kan ada OTP masuk. Kalau SIM card lu udah di cloning kan masuk ke lu, masuk ke gua misalnya. Contohnya kayak gitu. Ya. Mana yang lebih kuat bro? Kalau kita bicara ini gini, kadang-kadang mungkin ya, gua bukan ini ya. Law enforcement itu ya sebutlah negara Konoha gitu ya, yang memang birokrasinya pun panjang gitu. Untuk menghubungi sebuah private system seperti layaknya kayak perusahaan besar kayak Google ataupun misalnya kayak Apple ataupun yang lain-lain itu, secara struktur mungkin agak lama. Interpol mungkin ya. Interpol misalnya, Interpol juga mungkin bisa bermain itu ya, bro. Tapi maksud gue yakin di dunia intelijen kita pun banyak orang-orang yang canggih ya, banyak orang-orang yang smart di dunia ini ya, penembusan cyber security inilah. Ujungnya mereka kan misalnya nggak mau minta izin lah, langsung aja dikerjain sama dia gitu. Itu bisa kan sebenarnya? Ya ibaratnya kita mending lewat pintu atau masuk lewat genteng gitu kan. Oke. Kadang ya lewat pintu aja lah, ngapain lewat genteng. Oke. Gitu. Yang lewat genteng ini kebanyakan yang emang udah mungkin situasi tertentu yang mengharuskan begitu mungkin kan. Oke. Karena kan dipakai juga ya ilmu, contoh open source intelligence apa segala macam ini kan juga militer juga ya. Iya. Kalau setahu gua sih kalau untuk urusan militer mungkin lebih ya namanya pertahanan gitu bro. Anda kok takut ngomong dunia militer ini? Teman saya banyak soalnya militer. Teman yang banyak ya? Teman banyak ya. Teman banyak. Iya. Itu kan ya sering sharing juga, kadang ya kita juga ya sharing ilmu apa segala macam juga. Oke. Mereka kan lebih ke strategis lah sasarannya. Nggak mungkin yang dia sasarannya tuh nggak mungkin yang nggak penting, pasti penting banget gitu. Itu aja sih. Tapi bisa bro, seandainya memang itu kan tadi law enforcement. Misalnya kita minta kepada pihak swasta, sebutlah misalnya lu lah misalnya ya. Gue minta tolong ke lu misalnya dengan biaya tertentu gitu ya. Tolong gue pengen buka handphone dia. Bisa itu? Ini bicara bisa apa enggak? Bukan bicara lu mau apa enggak ya? Ini bicara bisa atau tidak? Ya ada harga pasti. Iya, tadi kan dengan biaya tertentu. Iya. Bisa nggak, Gus? Gue pengen buka handphonenya ini misalnya pejabat ini. Bisa? Ya, wah kalau itu mungkin ya berat juga ya. Kok antara bisa dan enggak. Ya? Antara bisa dan enggak gitu. Bahkan ya kita nganggap pengguna handphone itu sama lah ya, nggak ada jabatannya lah ya. Iya. Ya pengguna handphone siapapun. Iya. Kalau emang dia nggak take care gitu, ya bisa. Siapapun tanpa jabatan apapun, kalau dia pakai handphonenya ya suka download yang aneh-aneh apa segala macam. Kalau emangnya dia apes bisa dimasukin, ini di luar dari ini bro, maksud gue di luar dari law enforcement ya. Pihak swasta lah misalnya, kayak gue pribadi misalnya, gue mau minta tolong ke lo dengan harga tertentu tadi yang bilang, itu menyesuaikan tinggal negosiasi kan itu. Berapa rate-nya? Ibaratnya kayak gitu bisa kan bro sebenarnya? Aduh, gimana ya? Gue bilang bisa, nanti banyak yang nanya. Kan ini bicara lu mau apa enggak kan nggak tahu. Ini bisa apa enggaknya dulu. Iya, semua itu bisa. Oke. Semua itu itu bisa. Semua bisa. Semuanya tuh bisa. Tinggal si manusia yang melakukan itu mau apa enggak. Ini mungkin gua kasih tahu. Cuman ada software yang nilainya juga puluhan M, ratusan M. Iya, mau nggak bayar segitu untuk yang tadi diminta gitu kan? Iya. Ada. Di Israel sana, di luar banyak. Iya. Cuman yang mau bayar siapa gitu. Ini pertanyaannya.
dengan uang segitu lebih better apa gitu. Ya kan bisa misalnya, sebutlah misalnya Pegasus gitu ya. Barang lama itu. Ya barang lama aja kita sebutin, yang baru-baru nggak usah. Udah updatean ke berapa sekarang tuh? Misalnya contohnya, Ah. di Pegasus itu sendiri pun kan berkumpul semua, banyak ahli-ahli IT di situ bro. Iya, iya. Berkumpul di sana semua. Tapi jangan lu lupa bahwa di luar itu juga dunia jahat juga bisa menyerang dunia jahat yang lain, misalnya gitu ya. Iya. Kita misalnya contohnya, konteksnya kita menembus cyber security Pegasus. Kita misalnya pakai dia ada misalnya ya, gua nggak paham sih sebenarnya. Sama gue juga nggak paham. Iya. Katanya aja. Misalnya Heeh. si merek itu tadi kan, Heeh. dia punya kontrak senilai sekian gitu kan, untuk kontrak per tahun misalnya ya. Iya, iya, iya. Memang. Hah? Memang begitu. Gitu ya. Iya. Nah, kita misalnya ada kontrak per bulan. Bisa kan kita misalnya main kontrak per jam aja. Orang yang di saat orang-orang yang memang sudah punya kontrak per tahun, dia pakai layer kedua gitu loh bro. Kan sebenarnya bisa aja gitu bro. Jadi harga juga nggak terlalu mahal kan untuk orang-orang personal. Misalkan tergantung si perusahaan itu sih. Oke. Apa yang kita, ya kan menurut kita harusnya bisa. Kan menurut dia nggak bisa, ya dia opennya cuma per tahun kontraknya. Ya bisa sih numpang kali ya. Bicaranya ya. Numpang kali bisa, numpang. Numpang. Sama yang punya kali. Iya. Yang punya udah kontrak sebulan. Lo numpang gue pinjem sejam misalnya kan bisa. Kayak sekarang tuh banyak tuh bro. PT-PT kan bisa. Akun-akun Netflix, iya kan? Yang orang udah kontrak sebulan, numpang berapa jam ada. Akun-akun Zoom, tuh banyak dijual di marketplace tuh. Iya kan? Tapi kalau kayak begini kan nggak mungkin dijual di marketplace umum. Marketplace ada ya? Enggak, dark web kali ya. Di dark web mungkin ada kali ya. Gue jujur kalau Osin kan kita ngubek-ngubek dark web ya. Gimana dark web itu bro? Ya itu semua ada cuman kita juga susah mana yang valid, mana yang invalid, kita nggak tahu. Dari mulai jasa hacking, segala macam yang lo ngomongin tadi, ada semua. Barang-barang yang dilarang, yang Layaknya seperti kayak marketplace di umum, dark web itu pun sendiri pasti ada penjual yang terverifikasi bro. Penjual yang terkenal, penjual yang sudah memang ada. pasti ada dong. Ada, Dan kita juga sebagai pembeli marketplace umum misalnya, ya sebutlah misalnya kayak di dark web pun kita juga bisa paham kan. Oh ini memang benar valid, bisa dong. Karena itu tiap hari ada baru dan dia selalu ganti-ganti alamat. Oke. Dan alamatnya nggak pernah alamat itu kan acak ya, alamat dark web itu kan acak ya. Iya, iya. Nggak ada konsonan apa segala macam, pokoknya alfanumerik langsung jadi satu gitu kan. 16 digit atau berapa gitu, 32 digit. Tapi kan akun-akun ini saling kenal. Akun mana tuh? Akun-akun dalam dark web itu. Enggak. Enggak. Oke. Enggak kenal, nggak tahu siapa Dengan dia. kita Osin misalnya dengan cara mereka memposting, cara mereka kan kita bisa tahu nih oh Ada ini yang karakternya ketangkep ini kan nih. Silk Road tuh. Iya. Silk Road. Itu diambil sampai kan dia pembayaran pakainya BTC ya. Oke. Kita bayar pakai BTC, dia kan jual apa ya? Ya BTC itu barang-barang Bitcoin. haram. Bitcoin ya. Bitcoin. Barang-barang haram apa narkoba apa segala macam, dia udah ketangkep, udah hukuman seumur hidup dan BTC Bitcoinnya disita negara. Ada. Kenapa ya bro? Banyak sekarang orang transaksinya gunakan BTC. Ya karena anonim. Oke. Effortnya itu lebih luar biasa. Bisa dilacak, cuman effortnya lebih luar biasa lah untuk nyari itu. Ini siapa usernya, cari jejaknya, dia pernah withdraw duit nggak dari situ. Nah di situ. Karena law enforcement pun nggak bisa request kemana karena ke siapa BTC itu mau requestnya kan? Iya. Kalau ke bank kan bisa, lo mau yang di apa pakai yang jaringan Swift juga bisa kan? Iya. Lo request kan? Betul. Gitu kan. Kalau BTC lo mau kemana request? Belum lagi birokrasi tiap exchanger beda-beda, dia mau jual BTC di A, di B, di C, di D beda. Oh, lewat exchanger aja sebenarnya bisa juga sih bro. Ya bisa. Exchangernya dia ada exchanger yang kita bisa transaksi tanpa harus menunjukkan identitas. Ya. Ada exchanger yang harus pakai identitas, kan ada tuh kayak gitu. Kalau yang terkenal itu dalam hal scammer terus bisa nge-cash-in withdraw tuh Tornado Cash kalau di dunia Itu exchanger yang dipakai di dunia gelap. Kemarin tuh dipakai kayak hackernya Korea Utara atau apa buat nge-withdraw duit dari crypto scam-nya dia. Oke. Tornado Cash. Ya kayak gitu-gitu lah. Kayak Oke. jadi lebih banyak tempat persembunyian lah kalau di kripto. Kan gini bro, kalau bicara hukum kita
istilahnya nih ya, kita nyolong duit bank gitu ya, nyolong misalnya masuk ransomware dalam suatu perbankan, dalam satu sistem perbankan. Misalnya kita ambil semua duitnya ya 100 rupiah lah per akun rekening, kan nggak berasa buat orang ya mungkin ya. Atau 2 rupiah lah misalnya. Dari berapa juta user kan itu lumayan juga jadinya. Nah, itu mungkin lebih gampang terdetek karena perbankan itu terdaftar dalam OJK dan lain-lain semua itulah ya. Tapi kalau untuk menghacking blockchain itu bisa. Kalau hacking blockchain sering terjadi, sering juga modus. Kayak misalkan gini, gue bikin, karena gue ngerti kripto lah ya, gue bikin meme coin lah, misalkan PP namanya kan. Wah udah to the moon, terus gue nih bilang, oh kita ke-hack apa sih, padahal enggak, padahal gue mau rug pull aja marketnya gitu. Mau ngambil semua keuntungan aja dari retail. Itu ada yang buat jadi alibi, ada yang beneran ke-hack, ya gitulah. Kalau ke-hack kan akunnya yang ke-hack, bukan blockchain-nya ke-hack. Ada juga blockchain ke-hack, tapi kedeteknya cepat gitu. Bisa di-stop lah. Jadi dia mau lari kemana bisa dicek. Kalau udah kelihatan ke-hack tuh pasti sama developer si blockchain-nya pasti dicek, di-block. Terus lari sini di-block nih. Dia ngasih tuh exchanger A, B, C, D, E, bahwa ini hacker jangan dikasih keluar uangnya gitu. Jangan bolehin withdraw gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi itu makanya lu kenapa nggak pernah main micin, koin micin? Ya, banyak sekali. Menurut gua nih, kripto nih, 99% scam. Itu Gitu, trust banget melebihi yang tadi. Melebihi yang tadi. Melebihi- Karena yang tadi ada jaminan dari pemerintah. Masih ya ada kan? bentuknya, masih Ada bentuknya, Kalau ini di udah mana? nggak ada bentuk. Nggak ada bentuk ini, benar-benar trust. Apalagi orang sana udah, Jadi orang kalau mau investasi di blockchain gimana? ya download exchanger. Pakai exchanger mana, misalnya di Indonesia ada. Boleh kita buat trust sama mereka? Maksudnya trust percaya dengan blockchain itu? Nggak gini, kalau kita kan Investasi long term misalnya? aturan kripto di tiap negara kan beda-beda nih. Indonesia kan udah oke ya, tapi derivatif market setahu gue belum. Tapi untuk buy and sell masih bisa. Kita udah ada aturannya. Indonesia baru dipandang dari sisi komoditi blockchain ini. komoditi. Bukan di wilayah finansial ya, bukan di wilayah ini maksudnya. Aturannya. Tapi anggaplah negara yang tidak mengatur itu misalnya, Bro. Bahkan di Indonesia sekalipun ya sebenarnya. Lo ngelihat sebuah, ini gue selalu memandangkan BTC dan ETH ya, Ethereum dan Bitcoin ini kan ini emasnya, maksudnya goldnya lah di dunia nyata. Market gitu ya. cap-nya 1-2 tertinggi lah. Tertinggi. Jadi untuk orang menghancurkan atau pemain-pemain itu bisa apa namanya istilahnya, Bro? Merubah dengan pola besar itu kan effortnya besar banget gitu kan. Tapi di koin-koin micin ini sekarang kemarin ini kan banyak fenomena akhirnya artis-artis bikin koin-koin baru gitu, Bro. Iya kan? Dengan jadinya akhirnya FOMO ujungnya nggak gue sebut. Tapi memang nyatanya kan begitu, Bro. Nyatanya akhirnya yang untung siapa gitu loh. Karena Developer. gini nih. Siapa yang bikin pondasi paling awal, dia yang paling untung. Dia paling untung kan. Ya gue bilang apa adanya Dan aja lah ya. istilahnya gini, Bro. Di saat koin ini kan sistem yang memang isinya 100%. Sebentar, gimana gue Supply-nya misalnya ada 100 supply, koin. ada demand. Di saat ada yang untung pasti ada yang kurang. Ibaratnya sebuah volume gelas ini kan kalau kita kurangin ini pasti ntar ada yang berkurang gitu kan, Bro ya. Ada yang untung dari situ, pasti ada yang rugi kan. Bener dong? Iya. Ini logika dasar banget ya, Bro. Iya. Di saat kita bikin koin micin itu ada yang untung, otomatis kita harus memaksakan orang biar ada yang rugi kan gitu. Iya. Keuntungan saya dibayar kerugian orang. Iya kan? Iya. Semuanya. Makanya kalau gue bilang kripto itu, saya pribadi Ponzi trader, Ponzi trading. Oke. Beda ya, kalau saham itu something yang kalau kita beli kita bisa dapat dividen, ada bisnis yang running. Kalau kripto itu benar-benar dari trust dong, kepercayaan aja. Trust yang entah bentuknya nggak ada, apanya nggak ada gitu. Sebenarnya Itu khusus gue pribadi. mata uang pun sebenarnya bisa kita bilang kayak gitu juga sebenarnya sih.
falas gitu ya. Tapi kan udah ada aturan, undang-undang udah dari zaman dulu, ada dulu banget nih ke backupnya ke gold. Walaupun standar gold itu dihilangin tahun 1980 sekian gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadinya bond, jadi surat utang juga bisa buat printing money. Printing money. Tapi kan itu lebih real gitu, bank ada something yang running gitu. Walaupun dia emang financial institution kan bisnisnya dari lending kan, lending ada persentase masuk. Itu ada something yang running, kalau kripto nggak ada. Oke. Murni untungan saya dari orang yang rugi. Kerugian lu gitu kan. Keuntungan Gua saya untung dari karena lu kerugian rugi. Anda. Iya. Iya. Iya, 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 iya. Dan Ini itu ya gimana ya? Ya ya Ya, gitulah ya pokoknya. dunia ya. Ya dunia lah, Di saat gitu. orang jualan, gua keuntungan karena lu keluar duit kan gitu. Karena duit lo hilang. Di mana masuk ada ke gua. kebutuhan di situ ada harga lah. Ada harga kan? Sama war tiket yang nggak kebagian tiket butuhnya ini bisa kita naikin Tapi 2 kan kali lipat. akhirnya gini bro, perbandingan antara orang yang mengerti itu atau orang yang pintar dibanding orang yang bodoh kan pasti banyak orang yang bodoh nih kan. Ya itu. Nah akhirnya orang-orang yang untung itu ya sedikit memang kan, dibanding orang yang bodoh. Jadi lu kan kalau orang-orang yang bermain di situ, lu mengharapkan makin banyak orang bodoh makin bagus yang itu. Karena yang ibaratnya fresh investor selalu ada terus. Jadi kayak liquidity itu selalu akan masuk tiap hari, tiap detik itu selalu akan masuk. Jadi Fresh investor, Jangan bahasa lo ya. Orang fresh bodoh lah investor. misalnya gitu ya, yang belum belajar tiba-tiba udah mau main berani-beranian gitu kan. ya Lu bahasanya pakai bahasa bener banget. newbie, Newbie. newbie. Yang gampang dikerjain sama senior lah gitu ya. Newbie. Oke. Cuman kan pada akhirnya mereka semua akan belajar begitu. Oke. Intinya kalau mau belajar jangan banyak-banyak dulu. Apa tuh? Kalau mau jadi newbie jangan banyak-banyak dulu mainnya. Oh, kripto. Ya, Ya, jangan banyak-banyak. jangan banyak dulu. Karena kripto itu tipikalnya ada 2, bro. Ada yang orang niat buat gambling. Wah, micin nih, apa nih? Gue beli 100.000. Ada. Siapa tahu nanti. Itu nggak ada rumus kayak gitu tuh kalau di market. Siapa tahu Kayaknya nanti. kalau micin nggak mungkin kalau investasi panjang deh bro. Iya, makanya. Tapi ada orang yang gambling cepet. Ada. Siapa tahu nanti jadi berapa ratus triliun gitu. Oke. Ada yang begitu. Ada banyak Pas udah begitu diambil nggak bisa. nggak bisa. Iya. Karena dia bisa baca, market makers bisa baca kita nggak bisa baca dia. Iya. Gue cukup lama ya mengenal dunia blockchain ini bro. Cukup lama gue main, bukan main ya, intinya gue belanja beli Iya, lah, iya. belanja Bitcoin, belanja Ethereum. Itu menurut gue ya, koreksi gue kalau salah bro. Bitcoin masih bisa disebut investasi sebenarnya, karena yang tadi lu bilang akan ada terus newbie yang berproduksi kan. Iya, Newbie terus, apalagi kekuatan di Bitcoin itu bener nggak? Karena memang sudah banyak orang-orang yang mati tapi nggak bisa akses itunya. Misalnya istrinya, misalnya kan gini, kalau kita nyimpan duit di deposito atau di bank, istri kita bisa ngakses itu dengan surat ini bahwa kita ahli warisnya, misalnya gitu ya. Kalau meninggal, misalnya gue meninggal. Tapi kalau misalnya gue meninggal, tapi istri gue nggak tahu akun gue, selesai. Itu hilang kan? Ya terkunci aja di situ. Terkunci, hilang istilahnya tuh udah kekunci kan istilahnya. Kekunci. Kan? Dan itu stuck di situ. Iya. Dan pasti gue yakin banyak banget di awal mulainya Bitcoin itu muncul, banyak kejadian seperti itu udah muncul. Passwordnya hilang tuh ada. Passwordnya hilang, kekunci, hilang sekian nilainya. Banyak. Dari seluruh dunia banyak banget itu ya. Itu ngebuat Bitcoin akhirnya sekarang masih lebih kuat Jadi menjaga itunya. kalau gue boleh ini agak digabungin sama dunia dark web juga ya. BTC itu kan sering jadi buat alat dulu kan nggak ada stable coin kayak USDT apa sih. BTC itu selalu buat transaksi di dark web. Itulah dari kebiasaan itulah akhirnya naik. Entah itu penggunaannya buat apa di sana. Itu memang itu besar transaksi itu ya. ratusan triliun. Wah, gila. Ratusan triliun. Money laundering apa itu pakai itu semua. Iya. Sementara hukum belum mengatur itu. Pada saat itu belum. Iya. Kita tahu dark web kan, Silk Road udah lama banget itu. Iya. Dark web itu udah lama banget. Iya. Lama banget itu. 10 tahun apa ya? Bro, sebagai juara dunia Osin. Iya. Enggak lah, 5 besar lah. Ya juara dunia lah. Oh iya, kalau di Indonesia 5 ya. besar bos dari semua berapa juta orang pemain di dunia ini kan. Iya, boleh. Bisa nggak lo kasih saran ke teman-teman misalnya
ya untuk menjaga semuanya, misalnya apa yang perlu teman-teman awam itu lakukan Dalam rangka untuk menjaga dirinya dia, untuk menjaga dirinya lah prinsipnya, baik itu uang dan lain-lain semuanya. ya satu, jangan terlalu banyak ngumbar identitas. Karena kita ngumbar identitas tuh bisa jadi bumerang. Bisa menguntungkan, bisa enggak. Kayak gue anonim itu karena gue nggak mau, seenggaknya ada upaya untuk menutup nggak terlalu ini identitas, karena jejak digital itu nyaris permanen. Jejak digital tuh nyaris permanen. Nyaris permanen. Ya. Yang permanen nih, Sepakat. permanen. Nah. Walaupun udah dihapus di Wayback Machine bisa ada. Ya. Jadi nyaris permanen. Kalau emang effortnya buat nyari, pasti aja jejaknya tuh. Ya, tergantung harganya. Tergantung. Iya, sama effortnya juga. Itu Iya. satu. Yang kedua, ya karena kita kan sosial media ini kan bikin orang kayak pengen pamer lah, ibarat flexing. Ya wajar lah pencapaiannya. Dia udah di mana. Ya audiensnya jangan sampai jadi kayak ya terlalu banyak flexing, akhirnya mengundang kriminal pengen jadi yang tadi gue bilang, wah Vasco nih duitnya banyak nih, wah dia lagi di Budut nih, rumahnya kosong, kayak gitu-gitulah. Jadi sebisa mungkin tuh kalau posting sosial media tuh let post, sebisa mungkin let post, jangan real time post, let post aja. Itu contoh kecil lah, let post. Jangan sampai gue lagi di sini loh, oh berarti sana kosong nih. Oke. Gitu. Berarti sana kosong, tapi kan ada lagi variable lain. Oh, di Ya, rumah ya. Vasco ada yang jaga nggak? Mhm. Ntar di Osin lagi nih yang jaga, kan gitu kan bro? Seenggaknya ada upaya untuk Ada upaya untuk itu ya. jangan Dari diri kita minimal posting Instagram let post lah, let post, nggak usah yang real. nggak usah yang real. Atau apalagi kita lagi live itu kan, wah. Tergantung dia ya, kalau menurut gua masing-masing pengguna handphone mungkin udah dewasa lah, udah Ya. mana dia bisa live, mana dia enggak kan. Jadi itu untuk perlindungan diri sendiri kan penting juga. Oke. Data pas kemarin. Kalau di dunia blockchain ada saran nggak lo buat teman-teman? Ya. Nanti developer koin pada ngomel lagi. Ya gimana ya? Yang bikin koin banyak loh, Run, Metaverse apa segala macam yang nggak dipakai juga semuanya. Ya lebih bijak lah, lebih belajar biar tahu mana yang ini tuh barang ada gunanya, sama ini tuh barang nggak ada dan nggak ada gunanya gitu. Kadang kita, oh ini tuh barangnya nggak ada. Cuman kita Indonesia tuh ya karena itu minim literasi manajemen keuangan, akhirnya investasi berantakan. Setiap tahun selalu ada investasi bodong, setiap tahun. Entah apalah judulnya. Di situ kan indikator bahwa kurangnya Literasi pemahaman, ya entah dari keluarganya, entah apa. Ya. dengan harapan seakan-akan bisa kaya mudah. Semua orang pengen kaya muda, semua orang pengen. Cuman kan harus lebih bijak. Nggak lah bro, nggak ada yang kaya mudah tuh nggak ada. Untuk seorang hacker pun istilahnya, atau mungkin seorang trader top dunia pun pasti kan dia banyak pembelajarannya untuk ngalamin proses itu kan bro. Iya, kan Untuk bisa dia aja bapaknya, anaknya lahir udah kaya. Iya. Oh, ya nggak mudah juga bapaknya kan. Emang gampang lu bisa lahir dari rahim Nah itu emaknya, dia. kan nggak bisa bro. Ya, kita nggak bisa Ada pilih. butuh Jadi itu anaknya ya. Mark Zuckerberg, Nggak bisa. Meta ya nggak bisa. Gimana caranya? Iya. Lu mau hacking kayak gimana? Iya. Bro, thank you banyak bro ya. Sama-sama. Ini gue rasa mudah-mudahan punya banyak manfaat lah buat teman-teman bagi yang ya minimal kita lebih aware terhadap dunia digital, cyber security dan lain-lain. Oke, assalamualaikum.